Om Swastiastu Guru, izin menanyakan kembali, apa sebenarnya perbedaan antara orang Katedunan, Kalinggihan, Kerauhan, Kesurupan, dan bahkan ada yang katanya kerangsukan? Segala sesuatu di kehidupan ini dualitas. Karena di level yang paling kecil, di level atom, ada proton, ada elektron. Proton positif, elektron negatif. Jadi selalu ada dualitas. Sehingga ada yang kesurupan atau kemasukan dari luar, atau ada yang di dalam yang keluar. Kebayang maksudnya? Jadi ada yang di dalam yang keluar, yaitu apa? Pendaman-pendaman emosinya, gangguan-gangguan psikologisnya yang keluar, menampak keluar. Tapi ada juga yang di luar masuk ke dalam. Nah, ini macam-macam ini. Di dalam diri kita, itu bisa mengeluarkan kata-kata yang macam-macam juga. Ada kata-kata yang keluar dari ego yang positif, ada yang keluar dari ego yang negatif, ada yang keluar dari jiwa. Itu kata-kata. Nah, kalau datang dari ego yang positif, dia mungkin bisa menenangkan. Yang ego negatif mungkin ngajakin berkelahi. Kalau yang datang dari jiwa bijaksana. Itu yang datang dari luar, dari dalam kan? Sama. Jadi ketika orang misalnya dalam kondisi tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak sadar, yang namanya juga tidak sadar kan? Kita cek apakah yang keluar adalah pendaman emosi negatifnya, ya, seperti abah-abah serahinenya. Jadi hal-hal serahinenya sehari-harinya, abah-abah serahine, abah-bainan gitu. Jadi yang keluar itu apa? Pendaman-pendaman emosinya negatifnya. Ya, dia biasanya menunjuk-nunjuk si A nyakitin aku, si B nyakitin aku begini bla 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 bla. Kita tahu kok ciri-cirinya. Nah, berbeda. Kalau dia datang dari luar masuk ke dalam itu juga sama. Ada yang masuknya buta, ada yang masuknya roh manusia, ada yang masuknya para dewa. Jadi kalau bebutan yang masuk, bebutan itu artinya apa? Roh-roh yang setingkat masih di wilayah-wilayah terjebak kepada urusan duniawi, urusan material, masuknya seperti itu, bebutan gitu. Bebutan. Ya, mungkin reaksi rasanya itu dari bawah gitu. Dan bebutan itu akan mudah masuk kepada orang-orang yang memang dalam kesehariannya juga seperti itu sifatnya. Frekuensinya sama. Terus ada roh-roh yang gentayangan yang memang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada. Ada juga makhluk-makhluk lain yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, pinjam tubuh manusia lah. Ada wong samar dan sebagainya lah. Atau yang lain-lainnya. Ada juga roh para dewa yang bisa masuk untuk menyampaikan pesan-pesan bagus. Nah, bagaimana membuktikan? Contohnya begini nih. Ini ada gitar. Ya, ada gitar dipajang di toko. Terus ada anak kecil yang mau coba-coba pakai gitarnya. Bagus tak suaranya? Pinjam ya gitarnya, dia pakai gitarnya. Anak kecil yang nggak bisa main gitar ya. Nggak tahu bagaimana cara main gitar, bisa nggak dia metik gitarnya? Bisa jadi malah brang gitu. Hancur kan? Hancur. Tapi kalau yang ahli yang masuk, pinjam dong gitarnya. Mau coba gitarnya. Ahli misalnya Dewa Bujana gitu. Dewa Bujana mau coba gitarnya. Kan disetel dulu sama dia kan? Setel ting 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 ting. Setel sama dia. Setelah setelnya bagus, dimainin, kedengarannya enak. Nah, sama. Tubuh manusia yang dimasukin oleh ahlinya, roh yang sudah sifatnya leluhur, roh yang para dewa, disetelnya bagus, nanti keluarnya pesan-pesan yang bijak. Tapi kalau yang masuk yang buta, ya tadi sama kayak anak kecil baru coba, brang. Ya, sehingga itu yang perlu kita ini kan. Makanya sering kemudian dilakukan uji coba untuk menguji bahwa ini adalah roh dewa, roh Tuhan yang masuk. Karena Tuhan tidak bersifat basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Coba disulut saja dengan api. Jangan. Karena nggak seperti itu ceritanya. Rohnya mungkin, dewanya mungkin nggak terbakar oleh api, tapi tubuhnya kan terbakar oleh api. Nggak kayak gitu. Bagaimana caranya menguji? Uji dengan pengunedike, dengan akal kita. Dengan bertanya. Nunas bebaosan. Masuk akal nggak bahasanya? Kalau ngacuh berarti bukan dewa. Ngacuh berarti bukan sesuunan di sana. Karena kalau sesuunan di sana, tugasnya mereka melindungi dan menuntun. Kalau melindungi tentu kita akan diberikan tuntunan yang bagus. Nggak sembarangan tuntunannya gitu. Betul. Kalau sudah demikian, pintar-pintarnya si pemimpin upacara, si penguasa wilayah untuk apa?
menghandle itu, menghandle. Karena kan ya tadi tuh Buddha ya, dewa ya, manusia ya. Ini yang datang nih sifat Buddhanya apa sifat manusianya apa sifat dewanya. Nanti kalau yang masuk, wah pokoknya ini dadang mangku, ini sing tadi dadang mangku. Bah. Tetap kita harus hati-hati. Jadi tidak boleh menyalahkan, tidak juga selalu membenarkan. Selalu. Karena apa? Setiap tesis ada antitesisnya. Oke. Ya, apa yang benar di balik yang benar bisa salah, di balik yang salah bisa benar. Wah, ini kurang carunya nih, harus caru beguling lagi 3 gitu. Belum tentu. Karena apa? Intinya begini, para dewa tidak pernah memberatkan umatnya, tidak pernah. Ya, kan kita saja ajaran kitab suci mengatakan apa? Nistaning niste, madyaning niste, ada 9 level upacara. Yang tertinggi adalah ketulusan. Kan demikian. Kalau sudah sampai minta ini, minta itu, curigalah, hati-hati. Kan karena Sulinggi sudah muput, ya, pemangku sudah muput, sudah ngantap gitu. Karena di dalam mantranya kan ada kirang langkung, kita ngelungsur, ganggrena pengampura. Masa Tuhannya begitu kan nggak mungkin. Nah, hati-hati. Waspada. Waspada. Jangan menyalahkan, jangan selalu dibenarkan. Jangan tidak percaya, jangan juga terlalu percaya. Dan hati-hati, jangan memperlakukan orang sembarangan. Walaupun dia bebainan, walaupun dia hanya histeria massal gitu, jangan sembarangan memperlakukan. Kalau dia histeria massal, kalau dia sakit secara psikologis, masa orang sakit diperlakukan dengan buruk kan nggak baik. Perlakukan dengan benar. Gitu. Lakukan dengan benar. Ya, misalnya dia lagi kerauhan, padahal dia bebainan. Kerauhan di dalam pura. Jangan diapa-apain kalau memang kita tahu ini nggak benar nih gitu. Kita tahu nggak benar, apa yang dilakukan? Ajak keluar, supaya nggak mengganggu kekusukan upacara itu aja. Jangan diapa-apakan, udah orang tahu sakit itu misalnya kan. Ini psikologisnya sakit ini ya udah kalau tahu psikologisnya sakit kan udah tahu berarti sakit ya. Ya jangan disakitin orang sudah sakit gitu. Cukup tidak dipercaya aja, letakkan di luar. Atau kalau dia kesurupan buta gitu misalnya kan. Makanya kan disebutnya apa? Kesurupan, kerauhan, ketedunan gitu. Kelinggihan gitu. Kalau ketedunan kan berarti dari atas. Kelinggihan berarti dari sesuatu yang lebih tinggi. Dia jadi linggih. Tapi kalau kesurupan, surup itu artinya senja gitu. Senja berarti antara apa? Sadar dan tidak sadar, gelap dan terang. Jadi kesurupan antara sadar dan tidak sadar. Nah ini yang masuk siapa? Kerauhan, didatangin siapa ini? Kalau ketedunan, nah betara siapa melinggih. Kelinggihan gitu. Nah ciri-cirinya biasanya gini sih. Kalau yang ketedunan gitu, kelinggihan gitu. Kalau betara itu biasanya apa? Air matanya keluar sampai ingusnya keluar. Biasanya demikian. Dan bahasanya tuh bahasa yang agak susah dimengerti.